Jadi proses pemasangan lampu bilet ala-ala di motor Bit Karbu kemarin itu kita sudah membongkar ya. Kita sudah buka lampu pada Bit Karbu. Ini adalah mikanya ya, penutup lampunya kita sudah bongkar. Kemudian kemarin itu karena ukuran biletnya ini bilet kisaran 140 lebih ya, mereknya itu Lightmaker. Tidak tahu apakah lampu ini itu dapat bertahan lama atau tidak, kita akan tes sama-sama ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Kita lem kita cuak di bagian tengah, kemudian kita sesuaikan dengan ukuran ini. Ukurannya itu 3 inci. Mungkin kalau Bit Karbu itu lebih bagusnya 2,5 inci ya, karena ukuran 3 inci ini ukurannya sangat besar, sehingga di bagian lampu ini harus dilubangi ya, sesuai dengan agar bilet ini dapat masuk. Seperti ini gambarnya. Ini gambarannya. Kemudian yang di belakang ini seperti ini. Ini kita kita pakai lem besi ya, kita gunakan. Ini sangat keras, ini sudah beberapa jam, mungkin hampir 10 jam ya, sudah mengeras. Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel dan mensolder pada relay. Kenapa kita harus menggunakan relay seperti ini? Agar saklar itu tidak cepat panas ya, kemudian dapat aliran listrik itu dapat stabil ya dengan menggunakan relay, karena fungsinya ini cuman seperti memutus dan menyambung, menstabilkan arus juga. Nih, kita akan solder di bagian ini. Ini ada pin 30, ada pin 87. Ini pin 30 ini masuk ke aki, kemudian 87 ini ke saklar, dan 85 ini massa, kemudian 86 ini ke kunci kontak ya. Jadi sekarang kita akan menyolder di bagian-bagian sambungan ini supaya semakin erat genggamannya ya di bagian relay, sehingga tidak ada percikan-percikan listrik sama sekali. Langsung kayak kita solder. Jadi kita sudah solder, seperti ini hasilnya, semua rapat dan baik. Sekarang kita akan memasang penutup lampu ini ke dalam lampu LED ini. Ya, seperti ini hasilnya setelah pemasangan. Walaupun pada saat pemasangan itu kurang rapi ya, karena di bagian sisi ini ada terkena lem karet. Sebenarnya di bagian dalam juga itu sebenarnya tidak rapi, karena lingkarannya itu lebih kecil dibanding lampu yang sudah saya bolongin atau lubangi di bagian dalam ya, seperti ini. Sekarang tinggal kita pasang di kap, tapi kita tunggu dulu kapnya itu kering, karena di bagian kapnya ini ada yang patah, sehingga kita akan lem karet ya, lakukan bukan lem karet tapi lem besi. Selanjutnya ini kan kabel arus yang dari kiprok itu kita putus ke yang kemudian masuk di saklar,
dan nantinya ini kita akan sambungkan ke pada relay, keluaran relay ya, dan kita akan bongkar sambungan-sambungan lampu ini. Kita bongkar semua. Setelah kita bongkar semua, kemudian kita ganti dengan lampu baru yang lampu bilet tadi. Ini seperti ini lampu jauh yang kuning ini, kemudian yang putih itu lampu dekat. Dan ada baiknya kita perhatikan juga kabel-kabel masanya, jangan sampai ada kabel masa yang putus, itu juga dapat pada lampu ya, biasanya tidak menyala. Sekarang kita akan mulai perakitan relay dan menyambungkan bagian-bagian di dalam komponen kelistrikan, khususnya di lampu besar ini ya. Kita pasang sementara di sini, pasang di sini untuk sebagai pengganti baut ya. Ini nanti kalau sudah ada baut baru kita ganti. Sini kita pasang relaynya seperti ini. Kemudian ini adalah kita akan sambung di bagian saklar. Ini di bagian saklar ini khususnya di pin 87 bagian saklar. Kemudian di pin 30 ini di bagian aki. Ini adalah strom langsung ya, tidak melalui kunci kontak tapi langsung ke aki. Dan pin 85 itu kita sambungkan ke masa, dan 86 itu kita sambungkan ke kunci kontak. Ini arus dari kunci kontak, jadi arus yang melalui kunci kontak. Nih, langsung saja kita sambung. Setelah jalur rangkaian sudah terpasang dengan baik, kemudian sambungan-sambungan sudah dirasa sambungannya cukup erat dan diberi isolasi, ketika kita sudah pastikan bahwa di pin 87 ini sudah mengeluarkan arus ke saklar, langkah selanjutnya itu kita akan memasang batok lampunya, batok LED yang kita sudah ganti. Kita terlebih dahulu akan mencoba apakah dapat menyala atau tidak ya. Kita coba. Ini cukup terang kalau di sini. Kita pastikan dulu apakah rangkaiannya sudah menyala atau tidak. Sudah menyala ya. Itu dipastikan bahwa arus sudah mengalir dengan baik, dengan bagus. Lanjut kita pasang keseluruhan batok lampu pit ini. Sekarang kita akan pasang kapnya beserta lampu besarnya, karena
Tadi kita sudah uji coba bahwa lampu dekat, lampu jauh, kemudian dim dan lampu hazardnya itu berfungsi dengan baik. Maka itu kita akan pasang kembali seperti biasanya. Akhirnya proses rangkaian kelistrikan untuk penggantian lampu daylight untuk gate karbu sudah selesai. Nanti malam kita uji coba juga bagaimana kondisi lampunya, apakah sudah bagus atau tidak, apakah setelan lampunya itu sudah bagus atau sudah benar atau tidak ya. Langsung saja kita coba. Pertama menyala lampu senjanya, kemudian lampu dekatnya sudah nyala, lampu jauh sudah, ini lampu jauhnya. Kemudian kita coba pakai dimnya. Nanti malam kita uji coba juga sebagaimana baik terangnya dengan menggunakan tail light, lampu bilat dengan menggunakan tail light.